Halo, kembali lagi bersama gue Wira, tim sosial media Garasi Blok O di segmen short review kita kembali ya. Kalau kemarin-kemarin kita ngebahas merek Jerman ya, Jerman mulu, Asia dong. Kita kedatangan unit ya, Jewel of Asia, Japan ya. Ini salah satu mobil daily ya, mobil daily memang, mobil dailynya orang kaya. Kita kedatangan satu buah unit yang istimewa sekali pastinya. Paling terbaru, entry levelnya sih. Tapi nggak bisa dibilang entry level juga. Entry level kok begini ya. Ini merupakan sebuah Lexus. Terkhususnya Lexus RX 350 Luxury dengan generasi kelima. Ini mobil tahun 2023 ya. Dan kenapa sih menurut saya orang kaya itu senang sekali ya. Saya juga masih penasaran orang kenapa sih senang sekali. Orang kaya terkhususnya ya. Menengah atas itu suka sekali dengan mobil ini dan dijadikan mobil hariannya. Yuk, kita sama-sama nggak usah panjang-panjang, kurang lebih 10 menit lebih ya sekarang ini. Kita bahas dan kita review Lexus RX 350 Luxury tahun 2023. Let's go. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough. Ini velg untuk tipe sektor mesin ini Lexus menyematkan sebuah untuk betting juga walaupun ini tipe. Dan yang pertama kali kita bahas itu pastinya yang seperti biasa ya, kita bahas dulu depannya ya, depannya. Karena banyak sekali ya, ini menjadi kontroversi sih kalau menurut saya ya. Ada yang suka sekali dengan bentuk depannya sekarang ya, ada yang juga benci sekali dengan bentuk depannya ya. Kalau dipikir-pikir itu kalau saya lihat ya, saya sih netral ya. Kadang saya ada sukanya, kadang saya ada enggaknya. Saya kurang suka kalau misalnya warna hijau, yang Nori Green Metallic itu warna yang unik. Tetapi kayak di depan tuh jadi kayak hybrid fish, fugu fish ya. Ini mirip sekali dengan fugu fish ya. Ikan berduri yang katanya, apa namanya, kalau salah potong atau disajikan itu bisa meracuni orang. Bentuknya mematikan. Tetapi kalau di warna putih ini ya, kalau saya pribadi sih, tidak suka banget, tapi ya nggak jelek-jelek banget juga sih ya. Futuristik, ada orang bilang futuristik ya, saya bisa bilang ini futuristik ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena ini merupakan bentuk baru ya, spindle grill masih, tetapi sekarang bahasanya itu adalah spindle body, yaitu dimana bentuknya itu terkesannya bagaimana ya, fluid gitu loh, menyatu semua rasanya. Seperti bisa dilihat juga, ini memang grill, tetapi bentuknya itu serasa menyatu dengan kap mesin dan juga di bumper depannya ini. Jadi bentuknya tuh terasa fluid sekali rasanya. Dan juga di sini ada lampu baru juga dari Lexus ya, Lexus Technology semuanya. Ini ada 3 proyektor kecil. Dimnya tuh terang sekali dengan auto high beam ya. Dan juga di sini ada little fog lamp juga, kecil-kecil cabai rawit. Overall untuk bentuk depannya sih love or hate ya, tetapi kalau saya pribadi sih netral saja, tidak suka banget tetapi juga tidak benci banget juga. Tapi di warna putih ini karena ada kontras warna hitamnya begini nih, ini sih keren ya. Tetapi apalagi sih kita Indonesia alhamdulillah ya dapat katakan plat nomor, jadi kelihatan kayak senyum gitu kayak. Kalau misalnya di luar, kalau nggak pakai plat nomor depan, jadi kayak kayak fugu fish. Samping aja yuk, kita lihat detail velgnya segala macam. Dan kita ke siluet samping ya, siluet samping ini terutama kita fokus ke velgnya ya. Velgnya ini velg untuk tipe luxury, terkhususnya di 350, jadi two tone seperti ini warnanya. Ada bagian apa namanya grey glossy-nya ini, dan juga ada bagian yang shiny-nya juga, two tone lah istilahnya. Tetapi ini ukurannya besar sekali ya, ini besar sekali. Velgnya itu 21 inch, sebenarnya gede banget, 21 inch, sorry, 21 inch. Dan juga nanti kita akan pasti akan test drive. Memang besar, tapi ini compensate untuk dimensinya yang juga semakin melebar ya. Mobil ini lebaran. Wheelbase-nya juga memanjang. Namun ya overall mobil ini sih dari siluet samping tuh keren ya, dan juga kalau dibandingkan generasi dahulunya ya, yang laku sekali di Indonesia, dan di Indonesia juga masih ada, kita loh cek generasi Bloko ya. Ini itu kap mesinnya itu jadi lebih panjang gitu loh, lebih panjang kap mesinnya rasanya itu. Dan juga
velg 21 inch ini sih, kalau walaupun ini ingat ya, ini paling bawahnya ya, entry level. Tetapi mengisi sekali di antara celah fender dan juga membuat mobilnya lebih keren. Desainnya pun juga manis walaupun ini luxury. Tidak terasa sporty-sporty banget, tetapi juga tidak culun entry level gitu loh. Keren kan? Kita lihat panjang keseluruhan dan juga bagaimana sih siluet samping full ya. Let's go. Nah, kalau kita lihat dari samping mobil ini, baru ya, mulai terlihat, Anda pasti suka sih. Tidak love for hate lagi. Tidak seperti di depan. Bentuknya itu mengalir sekali ya. Konsep sebuah spindle body itu sekarang bukan spindle grill lagi. Spindle body itu merupakan fluidity dari, jadi kesana tuh semuanya menyatu gitu. Bentuknya tidak ada yang patah-patah tiba-tiba atau bentuknya yang tiba-tiba aneh di mata Anda sih, tidak ada ya. Jadi semua mengalir di sini, tarikan garisnya sampai ke sini bertemu di jendela belakang ini. Jendela belakang ini juga menyatu lagi, menyempit menyempit ke bagian belakang sini. Ini benar-benar bentuk yang sangat Jepang sekali dan juga sangat Lexus zaman sekarang ya. Tidak terasa untuk mobil tahun 2023 ya. Dan pastinya nanti mobil ini akan semakin tua. Mobilnya tidak terlihat tua sama sekali ya. Dan juga untuk dimensinya ini menjadi lebih panjang, tetapi menjadi lebih lebar juga. Tetapi panjangnya itu so dengan generasi sebelumnya. Yang saya suka lagi, mobilnya memang lebih lebar dan wheelbase-nya lebih panjang. Tetapi mobilnya tidak terasa lebih besar gitu loh. Bahkan saya berpikirnya dan melihatnya dibanding generasi sebelumnya itu terasa lebih kecil gitu loh. Dikarenakan atapnya ini bisa turun dan juga karena penempatan di konsep GAK platform barunya Lexus ini, dia itu center of gravity-nya turun. Yes, center of gravity-nya turun. Handlingnya itu lebih mantap dan pastinya mobil ini di seri terbaru ini, generasi kelima, lebih enteng. Luar biasa. Lebih nyaman dan lebih enteng. Itu untuk review test drive sih. Yuk, kita lihat siluet belakangnya. Nah, dan sekarang kita ke desain belakangnya ya. Desain belakang ini sih, no complain, ini keren ya. Lexus meninggalkan sebuah logonya ya. Logonya lebih jarang sekarang ini. Logo L agak miring sedikit itu. Jadi sekarang ada fontnya, Lexus. Dan juga di sini lampu LED-nya itu panjang di sini untuk taillights-nya. Panjang seperti ini kan, seperti sah lagi. Karena mobilnya tajam-tajam, saya juga harus tajam. Lampunya itu panjang seperti ini dan ini keren sekali sih kalau saya bilang. Presence-nya itu ada sekali ya, artinya. Karena kan ini mobil orang kaya, mobil daily orang kaya, presence-nya pun tetap ada dong. Dan di sini itu desain lampu belakangnya itu di sini di ujungnya itu ada seperti tarikan-tarikan garis ya. Yang desainnya itu seperti desain-desain Jepang sekali ya. Memang mobil Jepang ini sangat menonjolkan sekali, modern tetapi terlihat, Anda bawa tahu ini desainnya itu culture Jepang sekali ya, culture Jepang. Ini culture Jepang, bukan pelari culture. Itu desainnya seperti samurai, apa, seni-seni Jepang sekali ya. Dan saya harus mention juga ya, warna Sonic Quartz ini alias putih metalik seperti ini nih. Di mobil ini membuat mobilnya keren sekali sih kalau saya bilang ya. Saya suka sekali untuk bagian belakangnya, no complain. Dan juga di sini sih untuk body kit bawahnya yang luxury ini tuh tidak ada yang bagaimana ya. Desainnya cenderung biasa saja ya, untuk menurut pandangan saya. Tetapi juga mereka tidak seperti Mercedes yang suka palsu-palsuan. Di sini tidak ada tonjolan-tonjolan knalpot apa-apa karena knalpotnya nggak ada ke bawah sini gitu loh. Ya mereka tidak suka palsu-palsu, at least lah. Yuk kita mending cek mesinnya aja yuk, karena ada mesin yang menurut saya sih oke ya untuk harian. Here's Johnny. Here's Johnny. Ini kita sekarang ke sektor mesin ya guys. Di sektor mesin ini Lexus menyematkan sebuah mesin yang sudah teruji ya. Ini 2400 cc inline 4 dengan kode T24A FTS non hybrid karena ini RX 350 biasa ya. Non hybrid dengan transmisi 8 speed direct shift-nya Lexus ya. Reliable, kencang, cukup sekali tenaganya untuk mobil dengan dimensi yang lumayan besar.
Karena horsepower-nya itu 275 horsepower dan juga torsinya gede sekali sih karena ini turbo ya, 430 Nm. Benar-benar mesin yang reliable pastinya karena ini buatan Toyota juga. Toyota itu kalau mendevelop sebuah mesin itu lama biasanya. Tetapi lifespan-nya itu panjang sekali karena mereka sangat karena di rentang waktu itu tuh mereka menguji sekali gitu loh mesinnya reliable atau tidak, makanya mesin-mesin Toyota itu reliable ya, khususnya di Lexus ini dong, Toyota Premium ya kan. Ini juga ruang mesinnya cukup rapi ya, tapi ya ada rasa Jepangnya sih ada rasa-rasa Toyota ya, but it's not beda gitu loh. Mesin ini sudah pasti benar-benar reliable sekali. Yuk, mending Anda penasaran kan dengan interior dalamnya? Let's go! Ada yang lucu juga dari mobil ini ya. Teknologi terbaru. Ini handle nggak bisa ditarik. Ini handle mati. Tapi di dalamnya itu ada sebuah tombol untuk merilis latch ya. Jadinya elektrik. Keren banget. Langsung aja kita bahas, itu merupakan namanya Lexus e-latch ya. Di sini juga ada, ini nggak ada handle fisiknya jadi lebih clean, nggak ada ini bisa dipencet aja, nanti dia bakal buka atau ditarik ketika emergency. Gitu. Keren banget pastinya, dan selain hal itu banyak hal-hal baru pastinya. Ini benar-benar cockpit yang wow sekali ya. Mobil ini kulit-kulitnya tuh lembut semua. Saya suka sekali interior Lexus ya. Lexus itu keren banget interiornya. Dilengkapi dengan layar besar 14 inch di sini dengan interface terbaru Lexus ya. Simple namun juga fiturnya tuh cukup gitu loh. Saya suka sesuatu yang simple ya. Di sini tuh mudah dimengerti sekali dengan di sini tuh warna pengaturan klimatasinya tuh lucu sekali ya. Ada biru, tengah-tengahnya ungu tuh untuk panas segala macamnya, dan juga pencetan untuk blower fan-nya itu di ini touchscreen jadinya. Tapi untuk fungsi-fungsinya di sini ada bypass untuk membypass semua itu. Karena apa? Karena mobil ini sudah memiliki layout Tazuna Cockpit dari Lexus ya, sama seperti Lexus LX. Apa itu Tazuna Cockpit? Tazuna Cockpit itu merupakan desain di mana penempatan sebuah tombol-tombolnya itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sepertinya misalnya seperti fungsi-fungsi seperti di sini yang saya bilang bypass tadi. Di sini karena ini layout Tazuna Cockpit, di sini bisa langsung kita pencet. Di sini langsung ada pengaturan yang Anda butuhkan semuanya untuk membypass semua itu. Tidak ribet jadinya. Interior simple, namun semua tombol dan juga fungsi-fungsi yang Anda butuhkan di saat Anda cepat sedang menyetir itu ada semua dan mudah dijangkau gitu istilahnya. Itu merupakan layout Tazuna Cockpit. Dan juga di sini ada bahan kayu juga ya, kayu asli pastinya, dan juga kulitnya itu lembut sekali. Joknya juga ventilated seat dan juga heated seat pastinya. Ini merupakan kombinasi dari Alcantara Bludru seperti ini yang lembut dan juga ada kulit yang lembut, dan juga dengan pastinya karena ini ventilated seat jadinya pasti Anda bisa merasakan hembusan-hembusan angin yang enak sekali. Dan ada satu hal lagi yang lucu di sini ya. Lucu dan unik sih lebih tepatnya. Lexus itu sudah menyematkan Lexus Safety System 3.0, di mana banyak sekali sistem keselamatan, lane departure assist dan segala macamnya, you name it pokoknya ada. Tetapi jika Anda ingin keluar mobil, namun misalnya seperti di sini ya, Indonesia itu banyak motor yang tiba-tiba suka nyelonong, dia bakal memperingatkan lewat blind spot monitoring dan juga lewat suara-suara, jangan keluar dulu gitu, pip 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 gitu. Dan juga ada yang unik lagi ya di sini. Ini bagian dari Lexus Safety Sense juga sih ya, saya rasa ya. Di sini ada head-up display-nya. Namun jika Anda semisal kan kadang kalau misalnya kita mau memindahkan lagu, semisal kita memindahkan lagu lewat di sini. Nanti kalau misalnya Anda mau pindah lagu, akan terlihat di head-up display-nya next or seek, dan juga ada judul lagunya. Menunya semua di sini ada gitu loh. Di sini, dan ini seperti trackpad ya. Jadi semisal saya begini di speedometer ataupun di mana itu tidak gerak, namun di head-up display-nya dia bakal gerak-gerak kalau saya gerakin tangan saya di situ. Brilian. Brilian sekali. Saya tidak perlu ngeliat speedometer lagi, semua ada di head-up display-nya jadinya.
Dan itu pastinya menambah kenyamanan dan juga keamanan saat Anda berkendara. Dan juga pastinya sudah dilengkapi dengan Mark Levinson. Di sini ada 23 speaker jadinya. Dan juga sistem AC dengan air purifier sendiri dari Panasonic Nano X ya. Nano X Technology. Jadinya udara Anda tetap bersih. Dan karena Anda kaum menengah atas ya, pastinya Anda bisa menikmati kemewahan menengah atas juga di Lexus RX 350. Walaupun yang luxury ini merupakan tipe entry levelnya, tetapi ini tidak berasa seperti entry level sekali. Tidak ada yang disunat saya rasa. Quality juga bagus dan enak sekali mobilnya. Wow, saya mulai saya mulai mengerti sekali kenapa orang kaya itu beli ini. Namun jika Anda naik Lexus RX ya, biasanya itu Anda berada di belakang. Di baris kedua. Yuk, mending kita langsung ke baris kedua. Dan sekarang kita di baris kedua dari Lexus RX 350 ini ya. Dan berasa sekali interior itu lebih luas. Jauh lebih luas dibandingkan yang sebelumnya ya. Di sini juga ada pengaturan seperti biasa ya, seperti di Camry dan kawan-kawannya untuk mengatur bangku baris ke depan yang di bagian penumpang di sini untuk maju mundurkan, dan juga ada Lexus Entertainment System yang kalau dulu itu masih pakai remote, kita sekarang sudah touchscreen. Di sini ada Netflix, ada Chrome, Spotify, YouTube juga. Beneran entertainment system, karena entertainment system zaman sekarang itu pasti bisa support itu semua. Beneran itu. Dan juga di sini ada untuk mengatur AC bagian belakang dan ada 2 slot USB Type C. Ini sih enak sekali ya gitu. Di sini ada cup holder juga. Semua yang Anda sentuh itu premium rasanya. Dan di sini itu ada speaker tulisan Mark Levinson juga. Supported by Mark Levinson gitu. Dan juga karena untuk menambah keluasan kabin ya, ada panoramic roof yang besar sekali rasanya. Headroomnya pun oke sekali ya. Legroomnya pun saya tidak kekurangan sama sekali. Ini misal saya mundurkan ya, ini mentok mundur segini sih ada banget. Mobilnya luas sekali mobil ini, luar biasa. Saya mengerti sekali kenapa biasanya Anda kalau beli orang itu, kalau bisa beli Lexus RX itu disupirin, karena disupirin itu enak sekali di sini loh. AC-nya dan juga AC Toyota Group ya, terutama Lexus. AC-nya luar biasa dingin. Mau di hari panas apapun, AC-nya bisa dingin. Luar biasa kalau saya bilang AC Lexus sih. Selalu dingin sekali. Mobil mengasihkan, tetapi experience berkendaranya sih bagaimana ya? Menurut saya ada improvement yang sangat beda sekali di RX 350 ini, generasi kelima dibanding generasi sebelumnya ya. Penasaran? Yuk kita test drive aja. Dan kita mulai saja reviewnya. RX 350 Luxury non-hybrid tahun 2023 ya. Anda mungkin berpikir ini entry level non-hybrid, ya irit-irit banget dong. Yes, memang tidak bisa dibandingkan untuk seiritnya yang 350 hybrid ataupun yang di atasnya. 450H plus all-wheel drive itu PHEV ya, plug-in hybrid electric vehicle. Kalau yang 350H itu hybrid paralel, sama seperti Zenix, Innova Zenix, mirip-mirip seperti itu karakternya. Namun it's not a bad thing juga, walaupun ini tipe dan trim paling bawah ya. Fiturnya sama sekali tidak disunat gitu, terkhususnya untuk kenyamanannya ya. Saya masih bisa dapat ventilated seat di sini, dan juga Tazuna cockpit dengan 14 inci layar multimedia. Dan juga di sini saya dapat head up display yang keren sekali pastinya. Dan juga kalau Anda berpikir nanti tenaganya kurang, top speed mobil ini lebih tinggi loh dibanding yang 350H. Yang hybrid sekalipun ini lebih tinggi. Ini 200 km per jam top speednya menurut Lexus. Kalau yang 450H plus dan juga yang 350H itu hanya di 180, dibatasi. Namun kalau yang ini sih enak sekali ya. Kita terutama untuk kita bahas handling ya. Di generasi sebelumnya ya, karena saya sering bawa juga ya, karena di generasi Blok juga banyak yang generasi sebelumnya. Itu tuh mental-mentul sekali rasanya ya. Nyaman. Saya suka karakternya untuk orang umur mulai agak dewasa ya. Agak dewasa dan mencari kenyamanan. Mobil itu nyaman sekali ya. Nyaman sekali rasanya. Bandingan empuk tanpa airsus dan juga
Asus tuh kadang terlalu mentah-mentul banget ya kalau misalnya itu, dan kalau sudah perawatan itu udah harganya kadang sudah tidak masuk akal ya namanya balon air suspension itu. Tetapi kalau di sini itu di garasi sebelum itu nyaman. Di sini lebih nyaman lagi. Rasanya itu enak sekali ya. Bandingkan semua teredam dengan sangat baik, dan plusnya juga karena center of gravity-nya itu lebih rendah ya, handlingnya itu lebih bagus, jauh lebih bagus gitu loh. Dan juga karena wheelbase-nya lebih panjang dan juga lebarnya itu lebih lebar lagi, otomatis track width-nya itu lebih lebar lagi, dan bannya itu lebih lebar ya karena velgnya juga lebih besar kan, dan juga otomatis tracknya lebih lebar, dan itu mempengaruhi handlingnya juga ya. Setirnya sih bisa dibilang sih tidak tipikal Lexus ya, tidak terlalu komunikatif ya, jangan dibandingkan dengan mobil sport, karena ini masih mobil istilahnya mobil luxury ya, mobil untuk nyaman ya, orientasinya lebih nyaman. Namun Lexus tidak melupakan handlingnya ya, handlingnya itu tajam, dan juga saya suka powernya ya, powernya immediate loh, karena torsinya itu diraih di RPM rendah itu masih ada gitu loh. Torsi 430 Nm, torsinya sangat besar untuk mobil yang lumayan besar seperti ini. Langsung ada. Fiturnya pun juga lengkap. Tuh, yang seperti ada bump tadi itu, sambungan jalan seperti tadi sih tidak ada rasanya ya lebih tepatnya. Fiturnya pun juga lengkap, kualitinya juga enak, dan juga Anda disuguhkan dengan audio dari Mark Levinson ya. Menurut saya sih pribadi untuk di telinga saya suka karakternya Mark Levinson itu ya. Walaupun pengaturan surround-nya itu tidak seluas Burmeister ataupun Bowers & Wilkins-nya dari BMW ya. Namun ini saya suka sih karakternya, saya suka audio itu lebih sedikit, nada tingginya itu treble itu lebih ada gitu loh dibandingkan bass ya. Ini sih bassnya pun juga oke, tetapi treble-nya itu enak sekali loh. Nada-nada tinggi itu crisp sekali. Pantas sekali ya, orang menengah ke atas sangat senang sekali dengan Lexus RX ya. Dikarenakan it's all you need gitu loh. Untuk jalanan Jakarta yang masih berlobang dan memakai sopir, Anda tidak perlu takut ya kan? Karena mobil ini tinggi dengan ground clearance yang tinggi. Untuk nyaman bisa gitu loh. Dan juga untuk Anda kendarai sendiri ya, mobil ini masih ada prestisnya gitu. Apalagi kan Lexus itu sekarang kan ada privilege parking ya untuk di Jakarta ya, di 2 mall kalau tidak salah, di Plaza Indonesia atau Grand Indonesia saya lupa, sama satu lagi tuh di Senayan City kan. Itu sebuah privilege yang luar biasa gitu loh mempunyai Lexus jadinya. Dan juga konon katanya kalau Anda mempunyai Lexus itu, pelayanan Lexus itu untuk customer service-nya dan juga after sales itu luar biasa katanya. Jika Anda ulang tahun Anda akan diucapkan ulang tahun gitu loh. Dan juga jika Anda memerlukan bantuan, dan itu pokoknya Lexus Concierge itu the best pokoknya. Tapi ya tidak kalah the best dari service dari garasi Blok O ya pastinya ya. Kita bisa menyediakan itu juga kok. Namun overall mobilnya ini luar biasa sekali ya. Saya ingin sekali untuk hari-hari pakai ini sih, enak banget ya kalau saya bilang ya. Bensinnya pun juga tidak terlalu boros ya, walaupun tidak seirit yang hybrid sih udah nggak ada lawannya. Tapi ini mobil yang benar-benar menurut saya sih, saya tidak heran kenapa orang menengah ke atas itu membeli mobil ini. Nah, dan berakhirlah sudah review dari Lexus RX 350 ya, non hybrid tahun 2023 generasi kelima yang keren banget ini. Kesimpulannya adalah saya sangat tidak heran sekali dan mengerti sekali kenapa orang-orang menengah ke atas alias orang kaya itu membeli mobil ini untuk daily ya. Gagah, keren, futuristik, fiturnya lengkap, ground clearance tinggi, pas sekali untuk Jakarta. Dimensinya pun juga sejujurnya masih pas sekali untuk jalanan Jakarta ya. Kalau jalan kecil itu masih gampang lah istilahnya. Dan selain itu harganya pun sudah mulai sangat terjangkau ya. Dan pastinya karena ini masih mobil baru, warranty Lexus pun juga masih ada. Dan yang terpenting, warranty dari Autospector. Autospector, karena ya, garasi Blok O sudah terafiliasi dengan Autospector, jadi semua mobil kami ini bebas tabrak, bebas banjir, dan pastinya segar-segar sekali ya. Dan juga jangan lupa ya, visit showroom kami yang di sini ya. Kita ada 3 cabang, jadi Anda lebih dekat ke Gading Serpong silakan, lebih dekat ke Bintaro, dan kalau pastinya ingin lebih dekat ke BSD juga bisa juga pastinya. Kami selalu menyediakan pelayanan premium untuk Anda pastinya, dan juga cek unit-unit kami di Instagram di unit.garasi_blok_o, dan juga cek konten-konten terbaru kami di garasi_blok_o. Gue Wira, tim sosial media Garasi Blok O.
See you in the next review. Bye-bye.